Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua lagi ngelanjutin yang ninja kemarin ya, yang ninja kemarin kita bongkar. Ini part 3 lah ya. Karena mesinnya di sini udah nerap yang bagian bawah ya. Udah terpasang semua. Jadi gua tinggal nunggu batangan aja nih, sama bodi-bodinya tinggal bawa ke sini. Terus gua mau naikin mesin baru kita pasang yang lainnya, kita oprek yang lainnya bosku. Dan buat di video ini jadi gua di sini mau sambil kita nunggu ini aja ya, sambil kita nunggu rangkanya dibawa ke sini. Jadi di sini gue sambil mau jelasin aja. Di sini kita bahas apa ya? Kita bahas ini deh. Kita bahas tentang masalah basic porting deh ya. Ini sepengalaman gue dan sepengetahuan gue, insya Allah kalau memang ada yang salah, tolong disempurnakan lah. Karena gue juga di sini sama-sama belajar ya bosku. Gue di sini sambil sharing aja ya. Buat gue bikin konten ini sengaja buat para bosku semua lah yang subscribe di channel gue ya bosku. Jadi di sini memang belum finishing ya bosku. Ini gue ada adapter adapter ini emang kurang ini ya, kurang bagus. Ini dia plastik nih. Ini dia plastik, terus gua pesan yang bahan aluminiumnya ya bosku biar lebih kuat lagi. Nah, jadi dia di sini patah ya bosku. Dia nggak kuat panas karena dia bahannya plastik. Untuk konektornya ya, konektor yang masuk ke bagian bawah sini. Tuh ya bosku. Ini sebenarnya dikit lagi finishing sih. Untuk blok ini ya bosku, cuma ya sambil ngisi waktu, sambil gua buat konten aja bosku. Jadi di sini kita ngobrol masalah basic porting ya bosku. Untuk basic porting yang biasa gua pakai, basicnya tuh intinya aja ya, kita langsung ke intinya aja. Kalau untuk masalah porting, kita anggap ini blok standar ya, soalnya ini blok Kawahara yang ukuran 63 ya bosku. Ini pakai ukuran 63, dia blok Kawahara. Mana? Nah, ini dia blok Kawahara ya bosku. Jadi di sini basic porting pada dasarnya itu emang bawaan-bawaan pabrik ya. Kita ngobrol secara normalnya aja deh, bawaan-bawaannya ya. Ini bawaannya kan seperti radius lengkungan, radius lengkungan ini nih ya, dalamnya nih. Sebentar, ini nunjuknya agak susah ini. Jadi seperti ini ya bosku. Ini belum finishing ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sorry. Jadi ini tuh harus lengkungan radius ya, itu harus sempurna. Dan lengkungan legukan ya, bahasa gue sih legokan di sini ya. Dalamnya ini, lengkungan ini radiusnya. Ini dia untuk ninja, dia ada sedikit lengkungan yang apa ya? Yang sekiranya nggak bisa dibantah lah ya menurut gue ini. Nah, jadi pas lengkung sini dia ada tikungan lagi nih di garis ini nih. Nah, dia ada tikungan lagi di garis bagian sini, kelihatannya bosku. Nah, dia ada tikungan lagi. Nah, dan untuk yang lubang primer ya, untuk yang lubang primer dia langsung seperti apa ya? Bahasanya perosotan lah ya. Jadi seperti perosotan gitu. Nah, cuma kebanyakannya untuk yang porting itu banyak yang dirobah ya. Jadi sepengalaman gua, sebahasanya kadang konsumen bawa blok yang udah portingan gitu ya. Dulu itu paling banyak tuh yang ereking ya. Itu banyak yang dirobah gitu ya, kayak semisalkan ini yang tadinya ini yang tadinya dia lurus nih kayak perosotan misalkan, dia dirobah jadi lengkung gitu kan. Terus ada lagi yang lengkungan dia dirobah jadi lurus gitu. Ini padahal lubang primer dan yang sekunder ini pengaruh ya bosku, dari pembesaran, dari radius lengkungannya gitu ya, itu dia pengaruh banget sih, terutama radius itu ya bosku. Pokoknya dia pengaruh banget untuk aliran tikung-tikung udara lah ya bahasanya gitu, untuk tikung menikung udara gitu. Jadi kalau untuk basicnya, kalau gua morting itu kita robah ukuran atau misalkan kita perbesar ini bagian lubang, tapi untuk radius dan lengkungan gitu ya, seperti bawaan dari bloknya itu jangan dirubah ya bosku. Itu maksud gua gini, banyak yang ngobrol ke gua itu kalau porting katanya kulit jeruknya aja yang dibuang. Nah, itu contoh salah satu kecil contoh salah satunya tuh seperti itu ya bosku. Jadi ibaratnya kita tuh porting cuma buang kulit jeruknya aja, tapi jangan sampai merubah radiusnya ya bosku.
gitu. Kalau memang mau dibesarkan ya besarkan aja, yang penting radiusnya sama ya, radiusnya sama seperti standarnya gitu, usahakan di situ sih gitu ya bosku. Terus nih kayak misalkan ini yang primer ya, lubang primer ini, yang lubang primer ini sama yang sekunder ini dia beda. Kalau yang primer dia agak jatuh ya, dia agak jatuh. Kalau untuk yang sekunder dia agak lengkung gitu ya, dia agak lengkung, paham lah bosku pasti paham lah ya. Jadi di sini dia lurus kayak perosotan, kalau ini dia agak lengkung lah gitu, mau seperti menghadap lingkaran gitu ya, setengah lingkaran gitulah, semacamnya seperti itu ya bosku. Itu jadi beda. Kalau misalkan kita pakai logika, kalau misalkan kita pakai logika untuk bagian primer ini dia kita pakai bahasa yang simple ya. Untuk yang primer, untuk yang lubang yang kecil ini dia itu untuk bahasanya RPM bawah lah ya gitu. Kalau ini untuk RPM atas gitu, seperti itu ya bosku. Ada lagi untuk bagian sini. Nah di garis sini ada yang di garis ini dia ngikutin sampai sini gitu ya. Jadi si garis ini dia buat sampai sini misalkan nih ya, jadi dia ngikutin si garis ininya bosku, dia miring ke sini. Misalkan lagi di porting nih gitu kan, ada yang miring ngikutin garis yang yang primer gitu kan, itu ada seperti ini ya. Kanan kiri ada yang seperti ini bentuk portingnya, ada juga yang lurus kayak gini ya bosku. Cuma kalau gua biasanya pakainya yang lurus gitu ya. Jadi maksud gua biar soalnya gini, untuk radius ini pun si bagian tiang yang kecil ini yang kita buat gitu ya, ketika kita lagi morting itu ada efek pengaruhnya juga, walaupun nggak besar ya, tapi dia memancing udara juga ya bosku, antara masuk sini atau masuk sini lah ibaratnya gitu ya. Gua biasanya gua ambil tengah gitu, karena untuk sekunder ini dia emang udah besar, nggak perlu gua kasih lebih besar lagi kan gitu. Jadi di sini gue emang lebih butuh asupan untuk primer, karena primer ini kan dia kecil gitu loh. Jadi gue ambil garis ini di bagian tengah ya. Jadi kita bikin garis selagi kita porting itu gue ambilnya di tengah ya bosku itu. Dan sebenarnya untuk mengukur radius ini ada lagi ya bosku, cuma ini nanti gue bikin lagi videonya setelah finishing lah, setelah beres ya bosku, setelah beres semua. Jadi intinya untuk dasar porting itu jangan sampai merubah radiusnya bosku. Nah kalau misalkan untuk yang bagian ini, yang bagian kips nih, exhaust yang kips. Untuk exhaust yang kips ini juga gue belum gue poles ya bosku. Ini gue belum poles karena alat gue tadi itu ya, konektornya ini patah ya bosku. Maklum plastik ya bosku. Jadi itu masih di jalan sih, masih nunggu. Dan lagi untuk Bosport-nya, ini untuk Bosport nih pengaruh banget nih, ini signifikan banget nih gitu. Kalau sampai kebesaran atau sampai bahasanya ini terlalu tinggi ya, bagian atas ini dia terlalu tinggi, kurang pas, kurang maksimal, dia pengaruhnya gede banget nih, dia besar banget pengaruhnya. Ini bisa bikin ngok motor. Ngok tuh bukan berarti dia nggak jalan ya, tapi di RPM bawah kita tuh susah banget, maksudnya agak repot lah kayak gitu ya, agak repot buat stop and go gitu. Tapi kalau untuk masalah style drag race atau balap itu biasanya sih mereka main juga sih di sini gitu ya. Tapi kalau menurut gua, kalau untuk stop and go yang biar stop and go-nya enak, terus pemaksimalan di lubang lain enak, jadi yang ini kalau bisa kulit jeruknya aja sih kalau gua ya, untuk Bosportnya ini. Kalau untuk yang lain bebas lah. Nah dan untuk di bagian exhaust, untuk bagian exhaust ini gua pakai lebar 39 ya bosku. Ini 39 ya, papas-papas sedikit, 39 lewat berapa mikro, dikit banget sih kayaknya ya, nggak mungkin terlalu pas juga gitu ya. Namanya kita pakai, walaupun kita pakai Sigma atau walaupun kita pakai ini ya bosku jangka gitu kan, otomatis pasti ada aja sih entah beberapa mikro yang entah kurang beberapa mikro atau lebih beberapa mikro ya, 0 banget lah gitu ya, akan sampai lewat semili ya itu. Ini gue pakai lebar 39 dan tingginya di sini gue pakai 31 ya bosku. Di sini gue pakai tinggi ukuran 31, gue pakai 31. Dan untuk kebetulan ini bahannya keramik juga ya bosku, ini bahannya keramik. Terus untuk bagian boring, nah kalau untuk penilaian gua ya, ini versi gua, kalau emang ada yang salah atau yang kurang bagus dari penjelasan gua tolong dimaklumin aja, dan tolong beli komentar biar para bosku semuanya itu lebih mengerti ya, untuk para suhu-suhu nih. Jadi gua minta sharing-sharing bareng juga gitu ya.
Jadi di sini kalau untuk boring, gua malah lebih cenderung suka yang ada garis-garis kayak gini ya. Nah, kelihatannya bosku. Nah, ini seperti garis-garis gini. Ini gue lebih suka yang begini dibandingkan yang bening mulus gitu ya. Jadi kalau logika gue di 2 tak itu kalau boring, bening, mulus, licin gitu ya, itu malah logika gue tuh itu kering gitu loh. Itu kering, apalagi kalau misalkan 2 tak yang kita pakai atau motor 2 tak kita ini udah semi gitu kan atau spekan, itu malah menurut gue yang ada malah kering nantinya gitu loh. Kalau nggak basah-basah banget nantinya. Kalau yang seperti ini, yang ada garis-garisnya gini, dia masih ada toleransi seperti nyimpen atau mancing-mancing atau bikin bahan bakar itu agak nyantol ya, agak nyantol di ini di boring gitu. Jadi dia awet. Itu ya itu logika gua sih. Kalau untuk para suhu semua, kalau memang ada penjelasan yang lebih signifikan lagi, yang lebih bagus lagi gitu ya, gue juga nggak menganggap gue nih bagus gitu ya, jadi gue minta bantuan sharingnya juga. Jadi di sini gue sambil sharing juga. Jadi intinya itu logika gue ya bosku, makanya kenapa gue lebih suka yang boring yang seperti ini. Dan kebetulan ini keramik ya bosku, ini Kawahara ukuran 63. Oke bosku, jadi untuk pertanyaan lainnya silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti gue buatkan videonya lagi ya bosku. Semoga bermanfaat dan thank you.